Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Demikianlah sabda Tuhan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tema renungan saat ini adalah hiduplah seperti kacang mete. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi para penggemar kacang mete, pasti tahu betapa nikmatnya rasa kacang ini. Biasanya kacang mete dikeringkan dan digoreng, lalu diolah menjadi berbagai jenis makanan. Secara ilmu botani, kacang mete bukan termasuk kacang-kacangan maupun jambu-jambuan, melainkan biji tunggal dari buah jambu monyet yang justru lebih dekat dengan keluarga mangga. Menariknya, kacang mete jarang menimbulkan alergi, dapat diolah menjadi minyak berkualitas tinggi dan menjadi favorit banyak orang. Kacang mete juga dicampur dengan es krim, coklat, roti, kue, dan juga minuman. Satu jenis buah, tapi manfaatnya banyak dan disukai. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bayangkan jika hidup kita pun seperti kacang mete. Kehadiran kita renyah dan menyenangkan, kepribadian kita lezat dan menyehatkan, sehingga orang betah berada di dekat kita. Hidup yang menghasilkan buah-buah yang baik akan membuat kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Inilah yang dimaksudkan dengan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Bukan sekedar perilaku baik sesaat, tetapi karakter yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya. Bagaimana caranya hidup kita bisa menghasilkan buah yang disukai dan memberkati banyak orang? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang sering diabaikan, seperti senyum yang tulus, sapaan ramah, kata tolong, permisi, terima kasih, dan maaf. Membiasakan diri bersikap sopan, ramah, dan rendah hati kepada siapapun, baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Hal-hal sederhana ini sering menjadi pintu pertama bagi orang lain untuk merasakan kasih Kristus melalui kita. Selanjutnya, belajarlah untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, ulurkan tangan selama kita mampu. Bangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, tetangga, dan juga rekan kerja. Di dalam relasi-relasi inilah kita dapat memancarkan buah roh, yaitu kasih, dengan menyayangi bukan menghakimi, terlebih kepada mereka yang tersisih dan ditolak. Sedangkan sukacita tetap bergembira di dalam Tuhan, sehingga sukacita kita menular kepada orang lain. Damai sejahtera
yaitu menjadi penengah di tengah konflik, bukan menambah api pertengkaran. Sedangkan kesabaran, tetap tenang menghadapi orang yang sulit, tidak cepat marah dan menyerah. Kemurahan dan kebaikan, yaitu dengan ringan tangan menolong dan tidak lelah berbuat baik sekalipun tidak dihargai. Berikutnya, kesetiaan, dapat dipercaya oleh atasan, pasangan, sahabat, dan terutama setia kepada Tuhan. Kelemah lembutan, bersikap lemah lembut meski berada dalam tekanan, tidak kasar dalam kata maupun sikap. Berikutnya, penguasaan diri, tidak ceroboh dalam bertindak, mau berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Semua ini tidak bisa kita hasilkan dengan kekuatan sendiri. Sama seperti kacang mete yang harus melalui proses dipetik, dikeringkan, dikupas, diolah. Demikian juga hidup kita diproses Tuhan melalui berbagai pengalaman. Terkadang sakit, tidak nyaman, atau melelahkan. Tetapi melalui semua itu, Roh Kudus sedang membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, jika kita membiarkan Roh Kudus bekerja, 9 buah roh itu akan makin nyata dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, orang akan merasakan kehangatan, kenyamanan, dan berkat melalui kehadiran kita. Mari membuka hati, membiarkan Tuhan memproses kita, sehingga hidup kita selebat kacang mete. Kecil, sederhana, tapi berdampak besar dan memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami rindu hidup kami menghasilkan buah roh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bentuklah karakter kami, ajari kami untuk mengasihi, bersukacita, membawa damai, dan menguasai diri. Kuatkan dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap masalah dan kesulitan yang dihadapinya dapat teratasi. Karena kami percaya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga setiap karya apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.